Karena setiap ketua umum partai politik itu dia membawa mandat, entah itu kongres, munas, mukernas, apalah macam-macam, muktamar, yaitu untuk menyukseskan partainya dalam pemilu. Bila perlu jadi pemenang. Tapi at the same time sebagai menteri dia juga punya yang namanya KPI, Key Performance Indicators, apa keberhasilannya. Dua-dua ini nggak mungkin jalan berimbang. Jokowi itu mengatakan nggak mau dia rangkap jabatan. Orang jabatan satu aja katanya susah apalagi dua. Tapi ya itu dulu. Ternyata Jokowi juga yang mengajarkan kepada Prabowo agar biar Anda aman, rekrut semua ketua umum partai politik. Paling tidak sampai jumlahnya maksimal. Tidak boleh ngerangkep jabatan. Kerja di satu tempat saja belum tentu benar kok. Apanya? Itu hak prerogatif. Pak Erick sendiri nggak harus mundur kan Pak? Apanya? Rangkap jabatan itu Pak Malik. Yang paling penting semuanya bisa mengatur waktunya. Karena kita kan juga tahu Pak Basuki itu juga menjadi ketua Dayung. Bisa? Pak Erlangga juga jadi ketua WUSU. Bisa? Pak Luhut juga jadi ketua PASI. Bisa? Pak Prabowo juga jadi ketua pencak silat. Bisa? Apalagi? Gimana? Ini urusan manajemen. Jadi manajemen waktu, manajemen mengatur organisasinya, manajemen perencanaannya. Masalah ini masalah manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian. Ini menarik juga ya. Dari Dari Prabowo Subianto ya. Soal yang terkait dengan soal kepentingan politik menteri. Jadi dia mengakui bahwa pastilah ada kepentingan politik tersebut dan tidak bisa dideny ya. Karena itu kemudian yang jadi masalah adalah bagaimana kepentingan itu dihadapkan dengan kepentingan nasional. Ini masih era-era memuji-muji. Nanti karena jangan sampai kemudian pemuja Prabowo mengatakan ini RH kerjanya mengkritik melulu ya. Ya kita puji dulu lah ya kalau begitu ya. Makanya saya bilang keren ya, kepentingan politik menteri harus kalah dengan kepentingan nasional. Kan keren itu kan. Oke, coba kita bacakan dulu baru kemudian kita bahas ya secara kritis tentunya. Jakarta Kompas.com, Presiden Prabowo Subianto memahami para menterinya dalam kabinet merah putih memiliki kepentingan politik dan kepentingan kelompok masing-masing. Akan tetapi dia mengingatkan bahwa kepentingan nasional jauh lebih vital bagi kehidupan bangsa. Oke, hal tersebut Prabowo sampaikan dalam sidang kabinet paripurna perdananya di Istana Jakarta Rabu sore. Arahan Prabowo kepada para menteri dilaksanakan secara terbuka. Kita masing-masing punya kepentingan politik masing-masing. Kita masing-masing punya kepentingan kelompok masing-masing. Tapi manakala kita sudah bicara tentang bangsa dan negara, kita harus sepakati kepentingan nasional yang vital, ujar Prabowo. Yang vital ya, bukan di atas ya. Saya meyakini bahwa kepentingan nasional vital kita tentunya harus kita sepakati adalah kemerdekaan dan keutuhan NKRI. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sambungnya. Prabowo menjelaskan dirinya selama ini terus-menerus maju ke hadapan rakyat, para pemimpin politik, pemimpin masyarakat, pemimpin agama hingga pemimpin pengusaha. Dia mengklaim terus menekankan betapa pentingnya persatuan dalam setiap pertemuan itu. Sumber kunci keberhasilan kebangkitan suatu bangsa dalam sejarah manusia berabad-abad kuncinya adalah bila elitnya bisa bekerja sama. Bila elitnya bersatu, persatuan ini artinya adalah kita bisa sepakati mana adalah kepentingan nasional yang inti, mana adalah kepentingan nasional yang vital bagi kelangsungan hidup bangsa kita, imbuh Prabowo.
Dalam sidang kabinet paripurna perdana ini, Prabowo tampak mengenakan batik berwarna coklat, duduk di sampingnya Wapres Gibran Rakabuming alias Fufu Fafa ya, Raka, yang juga mengenakan batik dengan warna serupa. Tidak ada yang salah dengan pernyataan Prabowo Subianto, saudara sekalian, tapi coba kita cara berpikirnya paradigmatik ya, paradigma. Ya, pertama, soal kepentingan partai versus kepentingan nasional. Celakanya kadang-kadang partai politik mengatakan apa yang mereka kerjakan itu adalah kepentingan nasional juga. Seperti disampaikan salah seorang menteri. Jadi merekrut para ketua partai itu untuk kepentingan nasional. Karena partai katanya berbuat untuk kepentingan nasional. Nah jadi ketika kita going into details, nah itu baru muncul setannya ya. The satanic is in details ya kan. Ketika detailnya baru setannya muncul. Karena itu tidak heran masing-masing ketua umum partai politik bisa mendefinisikan apa yang mereka lakukan adalah untuk kepentingan nasional juga. Misalnya menjadikan calon itu bagi mereka untuk kepentingan nasional. Jadi gak ada kepentingan lokal. Nah hal-hal seperti itu. Tapi sobat era sekalian, ada hal yang sebenarnya mereka bisa sepakati dan mudah sekali sebagai sebuah boundary. Yaitu menghindarkan adanya conflict of interest. Bagaimana caranya? Ya gampang. Kalau ada menteri atau ketua umum partai politik berkunjung ke daerah, lalu dengan fasilitas negara dia menemui konstituennya, mengatakan dirinya ketua partai politik, atau ketemu kader, ketemu pengurus daerah, lokal, tapi yang digunakan fasilitas negara. Nah itu yang namanya conflict of interest, korup. Nah, cuman masalahnya adalah apakah bisa dia melakukan kunjungan ke daerah tanpa embel-embel menteri misalnya. Nah itu kan berat. Jadi menterinya jalan, tiba-tiba kadang-kadang kunjungan menteri juga diikuti oleh petugas-petugas atau elit-elit partai tersebut. Walaupun saya pernah lihat misalnya AHY membagikan sertifikat lalu yang ikut Andi Malarangeng kalau tidak salah ya. Apa keliru saya ya, mudah-mudahan nanti kalau keliru ya diklarifikasi saja, mohon maaf ya. Nah itu nggak boleh begitu ya. Jadi kalau kita mau menciptakan good governance dan clean government ya mulai dari hal-hal kecil seperti ini. Tapi apa yang sanggup ya ketua-ketua umum partai tidak menyalahgunakan jabatannya untuk dirinya sendiri. Saya kira Prabowo Subianto sejak awal yakin itu bahwa itu sulit. Itu kan sama saja dengan ketika Prabowo berkampanye menggunakan peralatan TNI karena dia sebagai Menteri Pertahanan kan begitu, naik helikopter sebagai Menteri Pertahanan tapi kemudian ada kepentingan partai politik di sana. Jadi berat bro ya karena itu agak susah jadinya untuk memisahkan antara kepentingan partai dengan pribadi dengan kepentingan bangsa dan negara. Karena dia definisikan saya untuk kepentingan bangsa dan negara juga. Kami mencalonkan orang untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi hal-hal seperti ini yang kemudian membuat kita kemudian akan berdebat panjang. Tapi intinya adalah ya yang wajar-wajar sajalah. Jangan kebangetan. Seperti yang dilakukan oleh Yandri Susanto itu kebangetan. Pakai kops Kementerian Desa. Kemudian mengundang haul. Tetapi foto istrinya besar-besar sama foto dirinya. Itu kan kampanye terselubung namanya bro. Anak kecil juga tahu kalau itu kampanye terselubung ya kan. Memang dia gak ngomong pilihlah istriku dan lain sebagainya. Tapi dengan memasang gambar jelas-jelas itu kan kampanye terselubung namanya. Nah yang begitu itu yang tidak boleh dilakukan. Jadi memang sejak awal sudah ada collision. Jadi udah tabrakan tuh antara kepentingan kementerian dengan kepentingan partai politik. Karena setiap ketua umum partai politik itu dia membawa mandat. Entah itu kongres, munas, mukernas, apalah macam-macam. Muktamar yaitu untuk menyukseskan partainya dalam pemilu. Bila perlu jadi pemenang. Tapi at the same time sebagai menteri dia juga punya yang namanya KPI. Key Performance Indicators, apa keberhasilannya. Dua-dua ini gak mungkin
jalan berimbang. Makanya pada era pertama Jokowi itu mengatakan gak mau dia rangkap jabatan. Orang jabatan satu aja katanya susah apalagi 2. Tapi ya itu dulu. Ternyata Jokowi juga yang mengajarkan kepada Prabowo agar biar Anda aman, rekrut semua ketua umum partai politik. Paling tidak sampai jumlahnya maksimal. Maka ketua umum partai politik yang ada di kabinet itu paling tidak yang besar-besar saja ya, yang partai parlemen. Ya paling tidak 5. Saudara sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Yeah.